Halo Sobat Humas, bertemu kembali dengan Mas Adi dalam podcast Bit Humas Polda Jatim. Kali ini Bit Humas Polda Jatim sedang berada di Asrama Haji Embarkasi Surabaya dan di sebelah kanan kami telah hadir Bapak Kepala Bidang Pengelola Haji dan Umroh, Dr. Abdul Haris MPD. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas Adi. Siang Bapak, mohon izin. Siap. Kami terima kasih telah berkenan untuk kami ajak Sama-sama, ngobrol. sama-sama. Baik, Bapak, mengenai pemberangkatan haji tahun 2024 ini. Ya. Di Jawa Timur sudah berapa jumlah anggota haji yang akan berangkat ini? Baik. Untuk keseluruhan Jawa Timur itu ada dua kategori ya. Kalau yang berangkat haji jamaah haji Jawa Timur itu adalah 37.271. Kemudian kalau embarkasi Surabaya itu ada NTT dan Bali, maka jumlah keseluruhan jamaah haji embarkasi Surabaya yang akan berangkat di tahun 2024 atau 1445 adalah 39.226. Jadi kita memberangkatkan jamaah jumlah itu. Baik Bapak, terkait jumlah kloter haji kali ini, apakah ada perbedaan dari tahun lalu dan tahun saat ini Bapak? Ya, ini ada perubahan yang sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini adalah kloter terbanyak sepanjang sejarah. Kita ada kloter 106. Padahal tahun-tahun sebelumnya paling banyak adalah di tahun 2023 ada 88 kloter. Lonjakannya luar biasa pada tahun 1445 Hijriah ini mencapai 106 kloter. Baik Bapak. Terkait di wilayah Jawa Timur ini Bapak, apakah ada pembatasan kuota tertentu Bapak? Ya, kalau yang dimaksud jamaah, maka kita mendapatkan kuota sesuai dengan keputusan pemerintah Arab Saudi, yaitu kita memperoleh kuota secara keseluruhan 221.000, kemudian ada tambahan 20.000. Itu dibagi yang tambahan itu oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama, yang 10.000 untuk PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, kemudian yang 10.000 itu diberikan kepada haji reguler. Yang di haji reguler itu di breakdown ke ke provinsi se-Indonesia. Jawa Timur mendapatkan paling banyak, yaitu 2.118. Jadi jumlah semula Jawa Timur adalah 35.152, sekarang menjadi 37.227. Maaf, saya koreksi ya, 37.271. Baik Bapak, terkait pemberangkatan kloter ini Bapak, sudah berapa kloter yang sudah diberangkatkan ke? Hari ini ada 20 kloter yang sudah kita berangkatkan tadi pagi terakhir. Kemudian pada hari ini pula masuk 5 kloter. Ini sedang berproses, kloter 21, 22, dan 23. Kemudian tidak terlalu lama akan hadir kloter 24 dan 25 dari Kota Malang. Baik Bapak. Berarti ini hari ini pemberangkatannya jam berapa Bapak? Hari ini pemberangkatannya nanti malam. Tapi ini ada ketentuan ya, untuk pemberangkatan itu kita tidak kemudian keluar langsung berangkat, tapi kita kalkulasi, ada aturan, ada SOP, bahwa aturan dari Mekarut atau layanan fast track itu adalah sebelum 4 jam pesawat take off, jamaah sudah ada di area layanan fast track. Kemudian itu kita kalkulasi, kita berharap jamaah 3 jam sebelum masuk di area fast track itu sudah kita harapkan masuk ke pemberangkatan. Kemudian kita kalkulasi 7 jam jamaah keluar asrama sampai ke take off menuju Madinah untuk gelombang pertama dan gelombang kedua menuju Jeddah. Baik Bapak, kalau boleh tahu Bapak, terkait jumlah satu kloter berapa jumlah? Untuk kloter ini ada perubahan, biasanya kita kloternya adalah berjumlah 450 jamaah dan petugas. Untuk tahun ini berubah karena berubah pesawatnya, dan itulah salah satu yang mempengaruhi jumlah kloter kita banyak adalah sejumlah 106 kloter. Baik Bapak. Baik Bapak, terkait pemberangkatan kloter ini Bapak,
dari awal itu sudah mulai dari tanggal berapa Pak pemberangkatan kloter? Sebentar saya tambahkan bahwa jumlah satu kloternya yang tadi perlu saya jelaskan adalah satu kloter sebanyak 371 jamaah. Gitu. Ya. Okay. Untuk pemberangkatannya dimulai dari tanggal berapa? Mulai dari tanggal 11 Mei masuk ke asrama haji. Pertama kali pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi, dalam hal ini adalah ke Madinah, itu pada tanggal 12. Akhir dari keberangkatan gelombang pertama maupun gelombang kedua adalah pada tanggal 10 Juni. 10 Juni itu sudah close date, artinya sudah tidak ada lagi penerbangan untuk jamaah haji dari embarkasi Surabaya. Mas Adi mau menanyakan mengenai berapa lama Bapak untuk jamaah haji ini berada di Tanah Suci Bapak? Ya, jamaah haji kita rata-rata dalam 40 hari ada di Arab Saudi, baik di Madinah maupun di Makkah Al-Mukarramah. Jadi 40 hari itu kalau kita kalkulasi dari rumah sampai kembali ke rumah sekitar 42 hari. Karena satu hari perjalanan menuju Arab Saudi dan satu hari perjalanan menuju pulang. Baik Bapak, terkait kepulangan jamaah haji dari Tanah Suci ke Indonesia, itu apakah tetap diadakan kloter-kloter atau dibarengkan? Ya, jadi tetap kloter jamaah yang berangkat kloter 1 tergabung kloter 1, maka selama tidak ada problem, selama tidak ada masalah, selama tidak ada peristiwa-peristiwa yang bisa mengganggu, maka kloter pemberangkatan itu sama dengan pada saat kloter kepulangan. Kecuali kalau ada yang sakit ketika di Arab Saudi, maka mudah-mudahan tidak ada seperti itu ya. Tetap kita akan lakukan perubahan penerbangan sampai jamaah itu layak terbang. Jadi kita betul-betul memperhatikan kenyamanan jamaah ketika melakukan penerbangan baik dari embarkasi maupun kembali ke debarkasi. Baik Bapak, terkait pemberangkatan ibadah haji tahun ini, apakah ada kebijakan baru atau sistem baru yang diterapkan oleh asrama haji embarkasi Surabaya ini Bapak? Ya, ada beberapa hal yang baru. Yang pertama, ini kan masih menggunakan tagline layanan haji ramah lansia. Nah, haji ramah lansia ini kita betul-betul memperhatikan karena pesan Gusmen, layanan lansia harus betul diperhatikan tanpa mengurangi layanan kepada jamaah yang lain. Nah, ini kemudian kita terjemahkan untuk jamaah lansia, kita betul-betul layani secara maksimal untuk mobilisasi dari penerimaan ke kamar. Tadi mungkin teman-teman sudah melihat, kita gunakan kendaraan mobil golf. Kemudian makannya pun kita sesuaikan dengan jamaah yang usia lanjut, makanannya agak lembek, nasinya juga agak lembek. Kemudian kamarnya juga kita prioritaskan kamar yang di lantai bawah, kemudian dengan suasana kamar yang lebih nyaman. Baik Bapak. Bapak, Mas Adi mau nanya lagi Bapak. Boleh. Terkait apakah benar jamaah haji tahun ini, tahun 2024 ini tidak diperlakukan lagi pendamping haji? Oh enggak, kalau tahun 2023 pernah ada kebijakan itu. Di tahun 2024 ini itu ada pendampingan, baik pendampingan usia lanjut, pendampingan disabilitas maupun penggabungan suami istri. Perlu kami tambahkan juga bahwa untuk saat ini ada tambahan layanan di embarkasi Surabaya. Selain yang saya sebutkan itu di beberapa tempat ada layanan kursi pijat gratis. Kemudian kebijakan yang lain di tahun ini yang sangat mendasar adalah ada layanan fast track oleh Mekarut. Jadi pemeriksaan dokumen keimigrasian jamaah yang mestinya dilakukan di Arab Saudi saat ini bisa dilakukan di Bandara Juanda oleh KSA atau Kerajaan Saudi Arabia. Itu akan meringankan jamaah lebih-lebih pada saat sudah sampai di Arab Saudi, tidak perlu lagi jamaah itu diperiksa, tetapi jamaah langsung merapat atau menuju ke hotel masing-masing. Baik Bapak. Baik Bapak, terkait haji 2024 ini Bapak, apakah melibatkan anggota Polri Bapak dalam pengamanannya? Ya, baik di Indonesia maupun di Ya, jadi karena tanggung jawab kita itu adalah memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan, maka kita melibatkan seluruh stakeholder yang memberikan seluruh aspek layanan tersebut, baik pembinaan, layanan, maupun perlindungan. Nah ini di sini, di embarkasi kita juga melibatkan lebih dari 60 teman-teman, baik dari TNI maupun Polri. Kemudian di PPI Arab Saudi juga, itu ada banyak dari unsur TNI maupun Polri yang
ikut di dalam memberikan pelayanan lebih-lebih perlindungan kepada jamaah yang ada di sana. Izin Bapak, berarti ada anggota Polri Bapak yang mendampingi jamaah haji Ada, langsung di tanah. ketika di Arab Saudi ada, di embarkasi ini ada, di Arab Saudi juga ada. Baik Bapak, tadi telah disampaikan oleh Bapak terkait pengamanan jamaah haji. Tadi Bapak menyampaikan anggota Polri juga terlibat dalam pengamanan di Tanah Suci Bapak. Dan bisa menjadi petugas. Baik Bapak, mungkin apa saja Bapak persyaratan bagi anggota Polri untuk bisa menjaga jamaah haji di Tanah Suci Bapak? Yang pertama saya terima kasih ya teman-teman dari TNI maupun Polri bisa menjadi petugas haji. Yang pertama adalah petugas haji di embarkasi. Untuk petugas haji di embarkasi yang memberikan layanan perlindungan pengamanan, itu kami mengajukan ke pimpinan Polri TNI masing-masing. Dan dikirimlah Pak Priyo dan kawan-kawan tempat ini. Kemudian yang kedua, ada yang menyertai jamaah. Yang menyertai jamaah adalah menjadi petugas haji daerah. Petugas haji daerah ini sepanjang ada izin dari pimpinan, kemudian terpenuhi persyaratan-persyaratan, diantaranya adalah mampu memberikan layanan umum, maka bisa mengikuti seleksi. Kemudian berikutnya adalah di Arab Saudi. Tentu di Arab Saudi adalah wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi kami bisa sampaikan bahwa mengikuti seleksi yang di situ ada rekomendasi untuk mengikuti tes dari pimpinan tertinggi masing-masing. Baik Bapak. Itu ya. Itu saya doakan mudah-mudahan salah satu atau semuanya bisa pada saatnya menjadi petugas di Arab Saudi. Amin Bapak, terima kasih Bapak. Baik Bapak. Baik Bapak, mungkin terakhir Bapak, apa harapan Bapak terkait ibadah haji tahun ini Bapak? Tentu kita berharap mudah-mudahan para jamaah siap secara fisik dan mental. Kalau saya sampaikan kepada jamaah harus dipahami betul ketika menunaikan ibadah haji, baik dari sisi perjalanan haji, kesehatan haji, keselamatan haji, lebih-lebih tentang ilmu kaifiyah atau tata cara melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau itu bisa dilakukan semua, insya Allah jamaah nyaman dalam perjalanan, terlindungi dalam perjalanan, dan tentunya mabrur dalam berhajinya. Baik Bapak, amin. Oke, kita doakan mudah-mudahan selamat semua dan mabrur semua. Amin Bapak. Baik Bapak, mungkin ada tambahan satu lagi Bapak terkait mungkin Sobat Humas ini kan ada yang berniat untuk ibadah haji Bapak. Baik. Mungkin ada karena haji itu adalah panggilan. Baik. Maka kami berharap mudah-mudahan teman-teman dari Humas Polda Jatim dipanggil oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji, entah bagaimanapun caranya, baik itu biaya mandiri, lebih-lebih biaya dinas. Mudah-mudahan nanti teman-teman di Humas ini, apapun yang digunakan, seluruhnya bisa menunaikan ibadah haji. Amin, amin Bapak. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Berkenan untuk kami ajak berbincang Bapak. Siap, sahabat juga. Makasih sebagai ini sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat kita. Ya, betul Bapak. Baik Bapak. Baik Sobat Humas, setelah kami laksanakan podcast di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih dan sampai bertemu pada episode berikutnya.